Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke dalam mata kuliah Informatika Pertanian dalam Tatanan Global. Pada praktikum sebelumnya mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi terkait bagaimana cara memasukkan waypoint ke dalam Google Earth dan bagaimana teman-teman menandai sebuah wilayah yang akan teman-teman gunakan untuk penelitian dan sebagainya. Nah, pada praktikum hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sedikit mengulas bagaimana teknik penentuan titik sampel yang benar. Akan tapi mungkin nanti ketika teman-teman mendapatkan mata kuliah tentang metodologi penelitian mungkin akan diulas lebih mendalam lagi oleh dosen yang lebih memahami dan lebih mendalami. Jadi ini hanya sebatas share kepada teman-teman bagaimana penentuan titik sampel yang bisa mewakili suatu wilayah yang akan kita gunakan untuk penelitian. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam Google Earth kita. Bahwasanya kemarin teman-teman sudah diminta untuk membuat titik sampel di beberapa peta yang sudah disediakan. Nah, di sini ada beberapa layout wilayah yang memiliki luasan, setiap luasannya berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dalam penentuan titik sampel. Nah, di sini ketika teman-teman melihat antara sampel 1, 2, 3, dan 4, ini saya membuat secara garis lurus saja, tidak perlu kita zigzag atau diagonal ataupun vertikal. Nah, di sini asumsi saya dalam penentuan titik sampel di sini bahwasanya di sekitaran wilayah persawahan di sini terdapat aliran irigasi, yang mana aliran irigasi itu inline-nya mereka ada di sini, atau untuk pemasukan airnya ada di ujung sini dan outline-nya ada di bagian bawah. Nah, secara tidak menutup kemungkinan ketika kita memiliki area penelitian yang nantinya memiliki layout seperti ini, alangkah baiknya sampel yang teman-teman ambil adalah garis lurus seperti ini. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya beberapa partikel-partikel yang ada dari permukaan sini akan terbawa arus ke bawah. Nah, kalau misalkan kalian mengambilnya menumpuk di satu titik saja, itu tidak bisa mewakili dalam satuan wilayah tersebut. Oleh karena itu, pentingnya kita mempelajari di mana letak mata air dan sebagainya, mata angin, dan bahkan topografi itu berpengaruh dalam penentuan titik sampel tersebut. Nah, untuk penentuan titik sampel yang kedua itu kita menggunakan sistem yang cross, yang mana kita ngambil garis silang seperti ini, dan titik sampel yang kita ambil adalah wilayah yang tidak dilalui oleh garis silang. Biasanya penentuan titik sampel ini digunakan dalam satuan lahan atau satuan wilayah yang permukaannya cenderung datar. Nah, dan ada pun berbagai macam teknik pengambilan sampel mungkin akan dijelaskan lebih mendalam lagi oleh Pak Nafi ataupun nanti oleh Pak Taufik ataupun dengan Bu Neni, mungkin lebih mendalam oleh beliau semua. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana kita menyimpan dari keseluruhan peta yang sudah ada ini agar dia bisa kita transfer atau kita kirim ke dalam device kita. Nah, sebenarnya dalam penyimpanan seperti ini, hasil simpanan ini bisa kita pindahkan baik itu ke GPS dengan seri Jarmin ataupun dengan apapun itu bisa. Bahkan bisa kita pindahkan ke dalam device handphone teman-teman, baik itu Android ataupun Apple punya teman-teman. Akan tapi saya tidak menyarankan ketika teman-teman nanti melakukan penelitian itu menggunakan handphone. Artinya seperti ini teman, ketika teman-teman nanti melakukan pengambilan sampel, ketika teman-teman menggunakan GPS yang ada di HP, itu kan sistemnya GPS yang ada di handphone teman-teman ini dia hanya sebuah aplikasi, yang mana aplikasi ini mendapatkan sinyal itu berdasarkan kekuatan SIM card atau frekuensi yang diterima oleh SIM card tersebut. Ketika nanti teman-teman melakukan pengambilan sampel, entah itu di wilayah manapun, entah nanti di wilayah pegunungan, di dataran tinggi ataupun di dataran rendah, tidak menutup kemungkinan ada beberapa wilayah yang memiliki blank spot khususnya untuk beberapa jaringan-jaringan telekomunikasi. Berbeda dengan ketika teman-teman menggunakan
device berupa GPS yang benar-benar dia tidak ada kegunaan lain selain digunakan sebagai GPS. Karena apa? Karena dalam GPS ini mereka memiliki sistem yang direct atau secara langsung menerima frekuensi sinyal dari satelit. Maka di awal bahwasanya GPS itu bisa kita manfaatkan apabila dia sudah melok 4 satelit seperti itu. Nah, balik lagi ke bagaimana kita cara menyimpannya. Nah, dalam sistem penyimpanan ini jangan sampai teman-teman salah mengklik. Misalkan kita mengklik di bagian area seperti ini. Ya, ini berarti area 8 yang aktif. Di mana area 8 lewat putih yang ada di gambar ini yang tidak aktif ini adalah area 8. Nah, ketika memang hanya di area 8, otomatis dia tidak akan tersimpan secara keseluruhan, baik dari area 8 sampai sampel-sampelnya pun tidak akan bisa masuk ke dalam satu file. Oleh karena itu yang perlu kalian pahami dan kalian perhatikan, pastikan yang kalian aktifkan yang berwarna biru ini ada di bagian yang ada logo Google Earth-nya. Nah, seperti ini. Ketika sudah diaktifkan seperti ini, tinggal kalian file, kita simpan dalam bentuk save place as. Nah, di sini bebas teman-teman mau menyimpan dalam nama apa, mungkin titik sampel. Oke, melanjutkan pada praktikum sebelumnya bahwasanya teman-teman sudah membuat titik sampel menggunakan Google Earth. Nah, dan di save ke dua tipe file yaitu KMZ dan KML. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita memindahkan file KMZ dan KML ataupun KML itu ke dalam suatu device GPS dengan tipe Garmin. Nah, sebelum kita memindahkan, perlu teman-teman ketahui, teman-teman harus memiliki aplikasi Garmin Basecamp ini. Caranya teman-teman tinggal download aja di Google, itu sudah ada dari websitenya Garmin secara langsung. Nah, untuk praktikum kali ini, saya menggunakan GPS Garmin dengan seri Montana 680. Nah, untuk mempersingkatnya, untuk proses kita mentransfer datanya, kita pilih klik di My Collection, klik kanan, kemudian kita pilih New List, dan kita masukkan judulnya. Titik sampel. Ketika kita sudah membuat list titik sampel di sini, bahwasanya di bagian bawahnya ini kan belum terdapat beberapa waypoint ataupun titik sampel yang ada. Nah, untuk memasukkannya dari hasil file yang sudah teman-teman simpan, yaitu kita tinggal pilih file, terus import. Open. Secara langsung, di sini sudah langsung memasuk ke dalam Garmin Basecamp kita. Nah, selanjutnya kita dari Garmin Basecamp ini kita lanjutkan untuk masuk ke dalam device kita. Maka tinggal kita pilih device, kemudian kita send to device dan pilih bagian yang paling atas, yaitu titik sampel to device apabila teman-teman ingin seluruh sampel yang sudah teman-teman buat itu terkirim ke dalam device tersebut. Akan tapi kita juga bisa memilih untuk menyeleksinya, yaitu kita memilih ada beberapa yang kira-kira akan saya ambil sampelnya. Nah, untuk lebih mudahnya, ini saya contohkan untuk memilih keseluruhan sampel yang sudah teman-teman buat untuk kita pindahkan ke dalam GPS-nya. Nah, kemudian kita tinggal memilih nih untuk device-nya, apakah mau teman-teman simpan ke dalam memory card yang ada di device ataupun langsung ke internal storage yang di device-nya. Nah, di sini saya akan menyontohkan untuk penyimpanan di dalam internal storage-nya. Kita oke saja. Di sini masih dalam processing. Nah, ketika sudah ada checklist seperti ini, berarti dia sudah tersimpan. Tinggal kita pilih di sini untuk mengeceknya. Apakah semua sampel yang sudah kita buat tadi sudah masuk. Oke, di sini semua sampel sudah masuk. Kemudian nanti tinggal kita mengeceknya menggunakan device-nya apakah benar-benar sudah tersimpan sempurna atau tidak. Nah,
Nantinya nanti mungkin pada praktikum yang akan datang jika memungkinkan waktunya kita akan melakukan uji coba untuk track secara langsung. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.